Izin Bapak. Kamu itu selalu menghina istri saya. Pak, tenang Pak. Mari Pak, kita kembali ke ruangan Pak. Dok, sebentar dok. Kasih saya waktu dok. Silakan Pak. Papa. Kenapa mama ada di sini? Mama kan baru operasi. Mama mestinya harus istirahat, Ma. Papa ditusuk orang. Mana bisa mama tenang, Pak? Alhamdulillah, Ma. Papa sudah membaik. Ini semua juga berkat doa Mama, Ma. Mama istirahat ya. Pak, Bapak juga harus istirahat ya Pak. Biar saya antar Bapak ke ruangan ya. Biar Vita yang antar aja. Ya. Bu, saya nolongin suami ibu. Saya tidak butuh imbalan dari suami ibu. Saya dan istri saya tidak mau minta apa-apa dari keluarga ibu. Pak Ruslan, mohon maaf tadi atas sikap perilaku istri saya. Saya tahu Pak Ruslan benar-benar ingin menolong saya tanpa pamrih apapun. Saya berhutang nyawa sama Pak Ruslan. Pak Ruslan, benar Pak. Luka jahitan Bapak ini masih basah dan Bapak harus bed rest minimal 1 jam. Mari Pak. Silakan masuk. Dokter, saya nggak mau dirawat di sini, dokter. Karena masalah biaya, dok. Kalau soal biaya, saya yang akan tanggung semuanya. Pak, apa-apaan sih? Dari dulu ngurusin keluarga ini terus? Papa kan dengar kan? Tadi mereka sendiri bilang tidak perlu bantuan keluarga kita. Tapi kenapa Papa sekarang bantu mereka? Biar saya yang mengurus semua biayanya. Pak Ruslan sama Pak Chandra nggak usah khawatir. Pak Chandra, saya tidak butuh bantuan dari siapapun. Dan saya tidak mau dihina-hina seperti ini, Pak Chandra. Tapi luka Papa harus disembuhkan, Pak. Papa bisa istirahat di rumah, Ma. Tapi Pak, luka Bapak ini harus segera dirawat. Kalau tidak, nanti akan infeksi Pak. Dokter, saya tidak mau dirawat di sini, dokter. Dan kalau saya tetap di sini, pasti biayanya akan besar, dokter. Pak jangan Pak. Bapak belum kuat dorong si ibu. Bapak harus istirahat ya. Kan ada Vita yang jagain ibu. Iya Pak, biar Vita aja yang dorong ya. Ayo Pak. Ma, udah puas Mama sekarang. Papa nggak ngerti jalan pikiran Mama. Mereka nolong Papa. Mama malah menghina mereka. Ma, kalau nggak ada Pak Ruslan, mungkin Papa yang bisa terbaring di rumah sakit ini, Ma. Kenapa sih kalian? Kok jadi nyalain Mama semua? Hah? Padahal Mama tuh mengingatkan, jangan sampai Papa ini menyesal. Tante, Pak, ini rumah sakit. Saya mohon jangan pada ribut di sini. Di luar aja. Saya tuh makin yakin. Kamu itu belain Diva dan Pak Chandra. Ikut-ikutan aja sana. Tante tenang dulu. Saya itu nggak berpihak sama siapapun, Tante. Tapi ini kan rumah sakit. Nggak enak. Kalau Tante marah-marah, pasti dianggap mengganggu pasien lain. Iya, tapi kamu tuh harusnya belain saya dong. Saya tuh capek. Bayangin suami saya itu dipengaruhi terus, ditipu terus. Gimana saya nggak sedih coba? Ya udah Tante, gini aja. Kita ngomongin di rumah aja, ya. Sekarang saya antar pulang. Bapak, jangan maksain untuk jalan, Pak. Bapak nggak apa-apa, Ma. Tenang aja. Bapak mau pulang. Ayo. Bapak jangan. Bapak pakai kursi roda ya. Saya takut jahitan Bapak kebuka. Nggak mau. Bapak nggak apa-apa. Ya, Pak. Benar kata Rido, Pak. Bapak nggak apa-apa. Kalian tenang aja deh. Bapak kepingin cepat pulang ke rumah. Haruslah. Saya sarankan, kalau Pak Ruslan berkenan, tinggal dulu di sini sehari saja. Iya Pak. Kan ibu juga lagi sakit Pak. Saya nggak mau Bapak sama ibu malah drop. Bapak nggak perlu dirawat. Bapak nggak mau. Bapak mau pulang aja sekarang. Yuk. Pak. Mama khawatir Papa kenapa-napa, Pak. Papa.
Ya Allah. Pak Ruslan, tolong Pak Ruslan. Untuk kebaikan Pak Ruslan sendiri, tolong Pak. Bahaya untuk kesehatan Bapak kalau Bapak memaksakan diri. Iya, Pak. Kita di sini semuanya butuh Bapak sama Ibu. Iya, Pak. Kali ini Papa jangan keras kepala. Mama khawatir. Kalau ada apa-apa di Papa. Mama nggak mau kehilangan Papa, Pak. Mama gak sanggup hidup sendiri. Baik, Ma. Demi Mama, Papa mau. Ya udah Pak, saya panggilin suster ya. Fit, bentar ya. Fit, jagain ibu sama bapak ya. Aku ke administrasi bentar. Pasti, Dok. Sabar ya, Pak. Dok, Rido. Iya Mbak. Selesai ngurusin ini semua, kamu jangan lupa istirahat juga ya. Makasih ya Mbak Diva. Tapi saya cuma bingung Mbak. Siapa yang tega ngelakuin ini ya? Kok berani banget Bapak? Soal itu... Mas, lepasin tangan aku, Mas. Sakit, Mas. Mbak Diva kenapa? Dok, tadi aku ketemu sama Mas Vano. Terus aku lihat di sepatunya dia itu ada darahnya. Mas Vano? Mana ya? Tempat cadar di sini lokasinya. Udah belum Mas Vano ya? Oh iya Mbak. Aku juga tadi ngeliat kok Mbak. Mobil Mas Vano di tempat Bapak ditusuk. Kalau kayak gitu, mungkin... Berarti semua oleh Mas Vano. Ya. Dia yang ngelakuin. Sial! Gara-gara dokter genit itu sekarang Diva sama keluarganya selalu ngebelain dia lagi. Siapa sih yang berani main-mainin kita ini? Tahu, makanya jadi orang tuh jangan gampang percaya. Ini orang ngomong dikit percaya, kita kebalik ngomong aja kamu jawab. Heran. Ya kan nggak kotor nggak belajar. Rewel. Gaya banget kalau ngomong. Kurang ajar kamu Mas! Berani banyak kamu lupa Pak! Apa sih? Kamu lupa Pak kan? Apa sih? Apa sih? Bapak apa sih? Bapak siapa? Bapak siapa sih? Hah? Lu mau nusuk Bapak kan? Bapak lu sendiri pakai nanya lagi lo. Taruh dulu. Bapak lu siapa sih? Pak Chandra apa Pak Ruslan? Pak Ruslan ya Bapak lu juga. Dia Bapak gua. Mas kan bapak gua, Bapak Chandra ya bapak lu. Enak aja lu kakak aku lu. Mas ngomong ya Mas ya. Mas yang ngelakuin semuanya kan? Hah? Itu Diva diapain tuh sama Rido? Takut. Jadi bocah. Hei, anak put! Lu ngapain aneh gua? Dia pantas terima kayak gini. Mas tahu ngapain dia perlakuin sama Bapak? Yang benci sama bapak itu buat Devano doang. Banyak. Siapa lagi? Mas Alvan, iya? Mas yang ngelakuin jangan-jangan dia? Hah? Siapa lagi? Lo nggak tahu kan? Arif, Lo periksa dia. Iya lo cek Arif. Sembarangan aja dulu orang. Udah. Jangan.